gimana sih, Mas? Kamu kan tahu aku masih punya suami. Oh, jadi ini kelakuan kalian. Oh, jadi gini ya kelakuan kamu sama istri orang ya? Hah? Ini kan perempuan yang di kafe kemarin. Iya, saya istrinya Mas Imron. Oh, istrinya toh. Mas bangun, Mas. Bangun, Apa sih? Mas. Bangun, Mas. Bangun, Kamu bangun. nggak ngerti ya, aku capek. Mas, kamu gak usah pura-pura ya. Kamu bohongin aku kan? Kamu bukan pergi ke Bangkalan kan, Mas, kemarin? Kamu nemuin perempuan yang ada di kafe kemarin siang kan? Di Surabaya, Jawa Timur, prahara rumah tangga pasangan suami istri berawal saat Widi memergoki isi pesan mesra seorang perempuan di ponsel suaminya, Imron. Maka murkalah Widi. Dan kamu ketemuan sama dia, aku udah tahu semuanya, Mas. Kamu jangan udah sembarangan. Buktinya apa? Mas, ini buktinya udah ada di depan mata kamu loh. Aku juga tahu perempuan itu namanya Lia kan di WhatsApp kamu. Iya kan, Mas? Jujur, Mas. Jadi kamu sudah berani-berani pegang dan periksa HP aku? Hah? Gak sopan kamu ya? Kamu yang gak sopan, Mas. Kamu tuh udah punya istri. Tapi kamu masih berani mesra-mesraan di sosial media sama perempuan lain. Sudah ya, aku nggak mau bahas perempuan itu. Aku capek mau tidur. Aku udah gak bisa, Mas, terus-terusan sama kamu. Aku harus pergi sekarang. Kamu, Mas. Gak tahu sama aku, Mas. Usai bangun tidur, Imron mendapati istrinya, Widi, sudah tidak ada di rumah. Widi minggat. Imron berniat mencarinya, tapi kemana? Oh, ini kemana ya? Imron tak kehilangan akal. Ia hubungi rekan Widi di media sosial. Akhirnya dapat. Rekan Widi bernama Catur. Imron memakai Catur sebagai mata untuk melacak keberadaan Widi. Tur, ini aku suaminya Widi. Kamu tahu nggak Widi ada di mana? Ya, soalnya aku nggak bisa ngomongin dia. Handphone diblokir sama dia. Oh gitu Pak. Mungkin ada yang bisa aku bantu. Bisa aku hubungin adiknya Anggi. Tolong ya Tur ya, cari tahu di mana dia berada. Aku khawatir banget sama dia. Oke? Oh oke Kak. Nanti kalau udah ada informasi lebih lanjut terkait istrinya Kak Imron, nanti aku langsung kabari ya. Oke, makasih ya Tur ya. Mas Farhat kemana aja?
Udah lama gak main kesini? Ternyata Widi kabur ke rumah orang tuanya di Bangkalan, Madura. Di sini Widi merasa nyaman. Tapi dari sini pula lah calon prahara berikutnya muncul. Seorang pria bernama Farhat mencoba mencari perhatian Widi. Nah, itu Widi namanya. Ibu, maaf Bu, tadi sambil nggak kelihatan orangnya. Gak apa-apa. Widi, tunggu sebentar. Kenalin anaknya teman ibu. Duduk dulu deh. Hai, nama aku Farhat. Hai. Sebenarnya ibu aku juga tinggal di Borneo sini sih, cuman aku lagi di Surabaya, jadi jarang pulang ke Bangkalan. Aku juga sebenarnya kerja di Surabaya, tapi di sini lagi liburan aja. Kalau boleh tahu suaminya kerja apa di sana? Kita bahas yang lain aja deh, Mas. Ya, sekarang kita cobain aja nih. Ibu Ya. kebetulan tadi Dimakan Mas. bikin Makasih, kue Bu. cookies. Makasih. Silakan nak. Iya. Enak kok buatannya ibu aku. Iya Jo. Cobain dong. Cobain Makasih, dong. Bu. Di Bangkalan, Widi berniat indekos. Ia minta adiknya, Anggi, untuk mencari tempat indekos yang harga sewanya terjangkau. Mas Farhat, kemarin baru aja kesini. Masa sekarang kesini lagi sih? Iya, tadi aku dari rumah teman, cuman ngeliat kalian berdua ngobrol jadi pengen ikut gabung. Mau kesini apa mau ketemu Mbak Widi? Hah? Adi, apaan sih? Mas Farhat, aku mau masuk dulu ya. Mau lanjutin tugas dari Mbak Widi. Tapi seraya itu, Farhat makin gencar mendekati Widi. Farhat tak tahan untuk mengungkapkan perasaannya. Emang kamu ngasih tugas apa ke Anggi? Oh iya Mas, aku kan mau ngekos. Nah, jadi Anggi tuh mau bareng ke kosan aku. Jadi aku tugasin dia buat nyari kosan. Oh iya Wid, semenjak ketemu kamu kemarin, aku tuh jadi pengen kesini terus, tau gak sih? Kamu ngomong apaan sih Mas? Enggak, aku serius, aku tuh sebenarnya suka gitu sama kamu. Kamu mau gak sih jadi pacar aku? Kamu tuh gimana sih Mas? Kamu kan tahu aku masih punya suami. Ya emang gak boleh kalau aku cuma ungkapin perasaan aku ke kamu. Ya nggak boleh lah Mas. Halo Farhat, Halo Widi, ya. kamu gimana? Ini aku lagi di parkiran Gor sama Anggi. Ada apa ya? Oh iya, soal kosan gimana? Udah dapet? Udah kok. Nanti jam 5 rencananya aku mau taruh barang ke kosan. Aku boleh jemput nih. Sekalian tahu kosan kamu. Boleh aja sih. Ya udah kalau gitu aku tunggu di parkiran Gor ya. Ya udah, kamu tunggu ya. Aku kesana sekarang. Usaha Farhat tak sia-sia. Ia berhasil merebut hati Widi. Mas Farhat mau jemput Mbak Widi ya? Iya. Habis dia sendiri yang nawarin. Gimana dong? Ya udah nggak apa-apa kok Mbak. Mbak Widi duluan aja. Aku juga masih betah di sini. Tapi nanti kamu sendirian nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayo Wid, ayo Gimana? Hati-hati ya. jalan dulu ya. Catur. Halo Tur, kenapa? Halo Anggi, aku dari kemarin ditanyain sama Imron. Dia suaminya Mbak Widi. Oh Mbak Widi. Mbak Widi sekarang ngekos di Jalan Kartini Tur. Jalan Kartini, Iya. gimana itu ya? Di kosan Purnama. Tahu nggak yang kafe di Jalan Kartini? Nah itu kan sebelahnya ada gang. Nah di gang itu Mbak Widi ngekosnya. Widi boleh senang mendapat tempat indekos sebagai tempat pelarian dari persoalan rumah tangganya. Tapi gerak Imron lewat langkah catur terus membayangi.
Akhirnya Catur tahu lokasi keberadaan Widi. Sama-sama, Tur. Halo? Halo, Kang Imron. Ya? Aku udah tahu tempatnya Widi ngekos di mana. Dia itu ngekos sama adenya di Jalan Kartini di belakang kafe. Oh gitu. Kalau itu aku tahu tempatnya. Tapi kamu tahu nggak di mana kosannya si Widi? Wah, kalau itu sih aku belum tahu ya. Soalnya Anggi cuma ngasih tahu itu aja sih. Oh gitu. Ya udah. Kamu datang ke sini nggak ke Gor? Iya Kak. Kalau misalkan udah sampai sana, tungguin aku ya. Aku udah di Gor. Kamu duluan kesini deh, cepetan deh sini. Ya, ditunggu ya. Oh, oke. Oke Kak. Imron bersuka cita, tak kala Catur beri kabar baik. Ia hendak menyusul istrinya. Tapi kabar baik itu sirna seiring dengan informasi kalau Widi tak sendiri. Widi tinggal bersama seorang pria, Imron mendidih. Gimana tuh? Kamu yakin? Kamu udah tahu di mana tempat kosan si Widi istriku? Iya Kak. Tapi buat kamarnya aku sih nggak tahu di mana. Kalau aku tahu kamarnya, aku langsung ke sana. Nah, terus kamu kenapa nggak berangkat? Kan kamu bisa langsung pergi ke sana. Kalau kamu udah tahu tempatnya, kamu tinggal telepon aku. Tadi sih Anggi ngomongnya gitu doang. Katanya Widi lagi sama cowok di dalam kosan. Kamu yakin sama omongannya si Anggi? Anggi itu kan adeknya. Gak mungkin lah dia bohong. Oke Tur, kamu tunggu di sini. Aku pulang dulu sebentar. Rival, Wahid, kamu temenin si Catur. Aku siap betul ya. Siap mas. Tur, kalau kamu sudah sampai kosan, kamu jangan lupa telepon si Widi. Ya, kamu tanyain kalau kamu mau main dan kamu tanyain di mana kamarnya dia. Setelah aku tahu kamarnya, kalau aku disuruh masuk gimana? Ya kamu masuk aja, kamu pura-pura main, kamu pura-pura bertamu. Nah kalau misalnya kamu sudah dapat kamarnya, kamu telepon aku, ngerti? Oh, oke. Ya udah, aku langsung ke kamarnya. Oke. Itu nanti aku sama Wahid ngapain mas? Kamu ikut aku, kamu di depan, kamu di belakang ya. Terus nanti kalau udah sampai dalam ngapain? Kalau kamu sudah sampai dalam, kamu kan di depan. Kalau ketemu sama Widi, kamu bekap dia. Mas, terus saya di belakang ngapain? Kamu jagain pintu depan, jangan sampai ada orang yang masuk, ya. Ya mas, siap mas. Halo, Kang Imron. Ya Tur, halo. Aku udah sampai kamarnya. Kamarnya di tetangga di atas. Nanti lihat aja ada sepatuku di situ. Oke Tur, makasih ya. Kita langsung ke sana ya Tur ya. Oke. Mas, Kalian berdua ikut sama aku ya. oke. Assalamualaikum Mbak. Mbak Widi. Imron pasang strategi. Ia minta Catur datang lebih awal ke tempat indekos Widi untuk memantau situasi. Mbak Widi. Waalaikumsalam. Tur, masuk dulu yuk. Ya. Ayo Tur, duduk. Iya Tur, kamu tahu dari mana kosan Mbak? Namanya juga Catur. Pasti tahu lah. Apalagi cuma daerah Bangkalan. Iya Tur, kenalin ini teman Mbak. Catur. Ya udah, kalian ngobrol dulu di sini. Mbak ngambil gelas dulu ya. Minum. Makasih. Jadi kamu ada apa kesini? Kamu bisa tahu sih kosan Mbak? Dan Mbak nggak ngasih tahu siapa. Tapi kan Mbak ngasih tahu Anggi. Ya aku langsung buru-buru kesini lah. Lagian kan aku juga apa segalanya Mbak Widi.
sebenarnya kamu tuh kesini ada perlu apa? Selanjutnya inilah yang terjadi. Imron menyusul ke tempat indekos Widi. Imron mengamuk. Imron yang sudah terbakar cemburu menyerang Farhat. Senjata tajamnya berkelebat. Farhat mencoba bela diri, tapi Imron kadung terbakar emosi. Jadi gini ya kelakuan kamu sama istri orang ya? Tolong! Tolong! Buruan! Jangan macem-macem kamu ya. Jangan teriak kalau mau selamat. Diam. Kenapa jadi kayak gini sih kak kejadiannya? Kacau ini urusannya. Mas, pokoknya kalau ada apa-apa jangan bawa aku ya. Udah, kalian berdua diam. Mas, mending aku pulang mas. Aku balik mas. Udah, kalian ikut sama aku. Ayo, kamu ikut. Gak mau, Mas. Ayo, naik. Ayo. Masuk. Ayo. Loh, Mas, kamu tuh ngapain sih bawa aku ke sini? Kamu tuh habis bacok orang, Mas. Kamu harus udah tanggung jawab. Bukan malah kabur-kaburan kayak gini. diam. Kamu nggak perlu nasihatin aku. Aku tahu apa yang diperbuat. Kamu tahu apa, Mas? Kita tuh udah di Surabaya dan kamu masih kelihatan tutup. Diam kamu. Kamu ninggalin aku, suami kamu, demi laki-laki lain. Di tempat orang. Kamu nggak tahu apa-apa soal aku sama Farhat, Mas. Kamu diam di sini. Kamu kemana, Mas? Mas, Mas, kamu ngapain, Mas, masukin baju ke koper? Kamu harus ikut. Ayo ikut. Ikut kemana, Mas? Mas, ikut Ayo. kemana? Udah, ikut aja. Mas, Mas. Bang, gimana nih kita kalau cepat sama Imron? Sebenarnya kita bukan kalah cepat. Kamu tahu sendiri kan, setiap kita datangi anggota keluarganya, sepertinya mereka menutupi di mana keberadaan Imron yang sebenarnya. Iya juga ya bang, mereka bisa kompak banget nggak tahu semuanya. Pak, silakan diminum. Iya, Iya bu, terima kasih. terima kasih. Bu, maaf. Selama sama Imron, Widi pernah cerita nggak bu? Dia pernah diajak kemana aja? Kemana ya? Paling ke Surabaya, Pak, atau sekitaran Madura gitu. Coba ibu ingat-ingat lagi. Barangkali Imron atau Widi pernah menyebutkan suatu tempat atau nama kota. Iya bu, barangkali Imron pernah cerita. Tapi dia itu kerja atau ikut saudaranya bu di kota selain Surabaya? Iya. Kayaknya dia pernah tinggal lama di Bekasi, Pak. Kalau nggak salah di Cikarang. Iya. Kalau nggak salah dia bantu bibinya dagang deh, Pak. Sekarang, Betul. bang. Kalau begitu kita harus laporan soal ini ke kantor. Baik. Kalau begitu, terima kasih atas informasinya. Kami pamit dulu. Oh iya. Oh, jadi gini ya kelakuan kamu sama istri orang ya?
anak saya, Pak. Kamu yakin? Saya yakin, Pak. Itu dia, Pak. Jangan bergerak! Jangan cepat! Jangan bergerak! Jangan! Kenapa, Pak? Jadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 22.00, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan di sebuah kamar kos yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan dan Kota Bangkalan. Berawal dari situ, akhirnya kami Satreskrim dengan membawa tim identifikasi mendatangi TKP. Sampai di TKP, kami lakukan olah TKP. Dengan tujuan melakukan olah TKP itu mencari alat bukti dan membuat status quo agar tidak rusak TKP itu. Kalau menurut keterangan dari saksi W maupun saksi C, bahwa pada saat di TKP itu tidak sedang melakukan perbuatan yang tidak baik atau asusila. Jadi di situ memang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi memang tersangka ini memang sudah dari awal sudah emosi ingin mencari si saksi W karena tidak pamit. Dan kebetulan memang pada saat dengan ini laki-laki lain itu tidak sedang melakukan perbuatan asusila. Namun karena cemburu yang membabi buta, akhirnya tersangka ini dengan membawa senjata tajam, sebilah pisau, langsung menyerang begitu saja terhadap korban. Lalu dia pulang, Pak, gak pamitan gitu, Pak. Itu cekcok soal apa? Apa soal perkara ekonomi atau? Ya, perkara cemburu mungkin. Cemburu, Ya. cemburu siapa sampean yang cemburu? Sampean cemburu sama dia tuh, dia cemburu sama sampean. Jadi mungkin cemburu, Pak, gitu. Soalnya nggak ada masalah sekali, sedikit pun nggak ada masalah itu, Pak. Lalu tiba-tiba pulang gitu, Pak. Oh, enggak, ini cemburu itu dia cemburu sama sampean. Mungkin apa yang dia omongin? Apa dia tahu sampean itu misalnya kan perempuan itu kadang-kadang kita lihat foto teman aja dia cemburu, Iya. ya kan? Nah, waktu itu apa perkara? Ya sebelumnya kan ada itu, Pak, ada perempuan gitu. Sama maksudnya perempuan Ya. apa? Teman sampean atau Iya, teman saya. ngapain? Hubungan di handphone atau? Iya mungkin, Pak. Soalnya tiba-tiba dia megang HP saya, lalu dia langsung marah gitu, Pak. Sampean nggak tanya, kok tiba kenapa marah? Sampean kan tanya bisa. Iya, saya tanya nggak jawab dia, Pak. Langsung aja dia kesel gitu, Pak. Ngambek. Nggak ngambek. Terus pulang itu dia pamit nggak? Aku mau Enggak. pulang ke. Nggak pamitan, Pak. Saya menghimbau kepada pemilik kos bahwa pada saat akan menerima penghuni kos, mohon untuk para pemilik kos bisa mendapatkan secara lengkap identitas penghuni kos yang ada. Kemudian harus tahu juga latar belakang mereka, kenapa kos dan sebagainya. Kemudian di dalam kos-kosan tersebut memang harus perlu ada penjaga, artinya memang harus perlu selektif siapa yang datang, kemudian bertemu dengan siapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu memang perlu ada aturan-aturan tertentu. Yang perempuan itu yang ngejar-ngejar itu nggak 1 kali 2 kali kayak gitu di belakang saya, emang udah berkali-kali lah. Yang bikin saya sakit hati soalnya selingkuhannya bilang gini, kamu jadi istrinya, saya jadi pelacurnya nggak apa-apa. Dia bilang gitu, Pak. Yang bikin saya sakit hati akhirnya ya saya mikir, ya udahlah saya tinggal.